Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film bertema peternakan berjudul The Swarm 2020. Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Film dibuka dengan menampilkan sebuah peternakan di pelosok negara Prancis yang dimana peternakan itu dipegang oleh seorang wanita bernama Virginia. Peternakannya pun sedikit lebih berbeda dikarenakan Virginia lebih memilih untuk fokus kepada satu jenis serangga yaitu belalang. Belalang-belalang ini bukanlah sembarang belalang karena nantinya ia akan mengolah lagi hewan-hewan tersebut menjadi pakan ternak berupa tepung belalang. Hanya saja, belakangan ini Virginia mengalami penurunan omset penjualan diakibatkan tidak adanya belalang yang bisa berkembang biak dengan baik. Di lain itu, Virginia sendiri merupakan seorang ibu dari dua orang anak yang bernama Gaston serta Laura. Tiap harinya, Virginia tidak pernah sempat mengurus anak-anaknya dikarenakan ia terlalu sibuk dengan peternakan tersebut. Padahal, ia bersama anaknya si Laura selalu memberikan rumput-rumput terbaik kepada belalangnya tanpa henti-henti. Dengan mengandalkan peternakan ini sebagai sumber pemasukan utama, Virginia nggak bisa mengeluh banyak walaupun suaminya sendiri sudah meninggal sejak lama. Bahkan profesi ini sendiri menjadi bahan ejekan bagi teman-teman kuliahnya Laura yang selalu mengejeknya dengan sebutan Nyonya Belalang. Ya, mau bagaimana lagi, kalau tidak menjalankan usaha ini, maka Gaston beserta Laura nggak akan bisa sekolah sampai sekarang. Beruntungnya juga, Gaston tertarik untuk menggeluti profesi ini seperti ibunya dengan memelihara sedikit belalang di dalam kamar. Tapi sial, hal itu tidak dirasakan oleh Laura sama sekali, yang dimana ia malah terpancing emosi dengan ledekan si pembuli dan berujung adiknya itu jadi terluka. Gua sih ngerti banget ya apa yang dirasakan oleh Virginia dengan situasi kayak begini. Nggak banyak yang bisa ia lakukan selain terus mempertahankan bisnis tersebut meskipun kondisinya juga semakin sulit. Apa boleh buat, sebagai orang tua tunggal, ia harus terus mengimbangi rasa perhatian kepada anaknya dan juga bisnis yang ia jalankan. Namun, beban pikiran Virginia semakin bertambah berat ketika ia sadar satu-satunya pelanggan yang ia andalkan malah menawar tepung belalang itu dengan harga 250. Sedangkan Virginia baru balik modal di harga 650. Dari situlah ia langsung merasa terpuruk serta mulai menghancurkan peternakannya secara membabi buta sampai-sampai ia harus tergelincir. Di saat tersadar, Virginia tidak menyangka kalau belalang-belalang itu malah sibuk gadoin darah yang mengucur dari lukanya. Perasaan janggal pun langsung muncul secara tiba-tiba, yang dimana Virginia sadar kalau ada cara lain untuk memperlancar bisnisnya ini. Tapi kesadaran itu ia sengaja simpan sendiri tanpa diberitahukan kepada anak-anaknya, tetangganya, dan bahkan kerabat dekatnya yang bernama Karim. Sekedar informasi, Karim ini merupakan pembisnis juga seperti Virginia yang dimana ia lebih berfokus kepada perkebunan anggur. Cuman ya entah didasarkan dengan rasa cinta atau apa, Karim ini benar-benar baik kepada Virginia dan bahkan ia siap sedia untuk menolong kapanpun juga. Esok paginya, Virginia pun begitu semangat untuk memeriksa kumpulan belalangnya yang sempat mengonsumsi darah segar dari tubuhnya sendiri. Ternyata belalang itu bukanlah lagi belalang biasa, melainkan mereka mulai peka terhadap darah segar ataupun luka yang ada di sekitar. Maka dari itulah Virginia merelakan dirinya untuk menjadi sumber makanan bagi para belalang itu. Tentu saja dari pengorbanan tersebut, lukanya Virginia mulai semakin memburuk serta dipenuhi oleh kotoran. Ketika matahari sudah terbit, ia pun langsung memeriksa pertumbuhan dari belalang-belalang itu yang mengejutkannya. Virginia mulai panen telur belalang pada hari ini. Bukan panen lagi sih, melainkan ia udah ketumpahan telur belalang yang berkembang biak dengan begitu cepat. Saat itu jugalah ia langsung memanggil Karim untuk menolongnya memperluas peternakan ini, dan hal itu tentu mendapatkan respon positif dari Gaston yang gemar memelihara belalang. Sampai-sampai ia mengambil beberapa belalang untuk dicampur ke belalang yang ada di kamarnya.
Sayangnya, Gaston gak sadar sama sekali kalau belalang tersebut bukan lagi serangga yang doyan rumput, melainkan mereka udah menjadi karnivora dalam waktu 1 malam. Lalu, keadaan juga semakin bertambah buruk di saat Virginia semakin memanjakan hewan-hewan itu dengan mengorbankan dirinya sendiri sebagai pakan utama. Ia rela melukai dirinya sampai berdarah demi pertumbuhan dari belalang tersebut. Tentulah hal ini nggak diketahui oleh para pelanggannya, yang dimana tepung belalang itu memiliki protein yang bukan lagi berasal dari rumput, melainkan berasal dari darah manusia yang merupakan pemilik dari peternakan itu sendiri. Biar nggak semakin curiga, Virginia juga berani menjual tepung-tepung belalang itu dengan harga 500 saja, meskipun kuantitasnya bertambah banyak daripada harga 650. Dengan kecepatan produksi yang dahsyat itulah, ia juga berani untuk memesan 30 liter darah hewan yang nantinya akan dijadikan pakan utama bagi para belalangnya. Kalau kayak begini sih, dalam waktu singkat aja, para belalang itu udah mulai menjadi karnivora sesungguhnya serta mematahkan teori dari pelajaran sains. Akan tetapi, masalah baru mulai muncul dalam sekejap ketika Laura bersama pacarnya berencana untuk merusak peternakan milik ibunya. Apalagi Virginia lagi sibuk mengantar orderan dan Laura pun tanpa dosa malah merusak salah satu tenda di halaman rumahnya itu. Ya, siapa sangka dari perbuatannya tersebutlah para belalang yang kelaparan mulai beringas sampai-sampai mereka langsung menyerbu kambing peliharaannya Gaston. Jelas hal tersebut bukanlah kabar baik bagi Virginia, apalagi kambing tersebut terus mencoba kabur dan hilang dari halaman rumahnya. Yang ternyata setelah dicari-cari, hewan malang itu sudah tergeletak di tepi rerumputan sambil digerogoti oleh para belalang. Pada kondisi ini, Virginia mengaku tidak berhasil mencari kambing tersebut, yang tentunya membuat Gaston berniat untuk mencarinya lagi. Ya, mau gak mau lah ya, Virginia harus berbohong kepada Gaston karena ia sadar anaknya itu bakal sedih berat kalau tahu situasi yang sebenarnya. Biar gak terlalu stres, ia pun sengaja mengajak kedua anaknya nongkrong sebentar di tepi pantai demi menjaga keharmonisan dari keluarga ini. Padahal mah gue yakin betul kalau pikiran si Virginia udah stres berat. Setibanya di rumah, Karim pun terlihat sudah menunggu dengan sebuah motor di belakangnya. Yang ternyata motor itu sengaja dibelikan oleh Virginia untuk Laura dengan mengandalkan keuntungan dari penjualan tepung belalang. Merasa peternakan ini akan semakin menguntungkan dalam jangka panjang, Virginia pun memesan lagi 50 liter darah hewan untuk dijadikan santapan bagi para belalangnya. Tapi sial, Virginia tidak boleh membeli lagi karena ia tidak memiliki lisensi resmi dari Asosiasi Pertanian. Padahal ia masih harus memperbesar tempat peternakan ini seiring bertambahnya pemasukan serta proses produksi. Mau gak mau, Virginia yang udah kehabisan akal pun sengaja memompa darahnya sendiri untuk dikonsumsi oleh para belalang tersebut. Jujur aja ya, antara udah ketagihan atau terobsesi dengan uang, namun yang jelas Virginia ini mulai kehilangan akal sehatnya. Emang iya sih, belalang-belalang itu semakin bertumbuh, tapi kan tubuhnya sendiri yang harus dikorbankan sampai lemas. Lebih parahnya lagi, pikiran Virginia udah semakin kemana-mana sampai-sampai ia berniat untuk mengambil hewan peliharaan dari tetangganya sendiri, yaitu seekor anjing kecil yang sengaja ia jadikan sumber makanan bagi kumpulan belalangnya secara hidup-hidup. Benar-benar miris ya, pola pikir tanpa nalar bukanlah menjadi hambatan bagi Virginia sendiri. Apalagi yang terpenting dalam kondisi seperti ini, ia lebih memikirkan datangnya pelanggan baru yang siap membeli 1.200 kantong tepung belalang. Bahkan rasa terobsesinya Virginia juga semakin brutal ketika ia rela mengendap-endap ke lahan pertanian orang lain untuk mengambil darah dari seekor sapi. Terlebih, ia juga gak memperdulikan anaknya sama sekali ketika Gaston akan pergi kemah dengan sekolahnya pada saat itu. Alhasil, terkejutlah Laura yang baru saja balik dari mengantar Gaston dan menemukan bercak darah di pakaian ibunya. Setelah diperiksa, ternyata si ibu sedang berada di dalam salah satu tenda peternakan. Yang mengejutkannya, Virginia bukan lagi sedang merawat para belalangnya, melainkan ia sengaja menyerahkan seluruh tubuhnya untuk disantap oleh belalang-belalang tersebut.
Ya, dari apa yang ia lihat ini, Laura pun udah ilfil banget sama ibunya sendiri sampai-sampai ia memberitahu hal tersebut kepada Karim yang tidak mengerti. Malam itu juga, Karim datang ke rumahnya Virginia dan ia bertanya kepada Laura apa yang sebenarnya terjadi. Baru aja Laura ingin memberitahu, keberadaan mereka malah diketahui oleh Virginia yang sadar kalau ada sesuatu di antara mereka. Di saat yang bersamaan, si kakek tua yang merupakan tetangga dari Virginia lagi sibuk mencari jejak anjingnya yang sama sekali tidak terlihat. Apalagi kakek ini juga memiliki prasangka buruk terhadap caranya Virginia dalam beternak. Dari rasa penasaran itulah, si kakek tersebut pun malah menjadi merinding sendiri setelah melihat banyaknya belalang yang siap menyantap makhluk hidup. Tidak lama setelah kejadian tersebut, Karim merasa ada yang janggal dengan peternakannya Virginia dan ia pun semakin terkejut setelah melihat jasad si kakek yang sudah digerogoti oleh kumpulan belalang. Tanpa banyak bicara lagi, Karim langsung berencana membakar seluruh tenda yang sudah dipebesar oleh Virginia, sampai-sampai hal itu pun juga disadari oleh anaknya sendiri. Celakanya, para belalang malah berterbangan bebas begitu saja untuk mencari target berikutnya yang menjadi teror bagi mereka. Bener-bener ya, cuman di film ini belalang udah kayak tawon yang dimana mereka bisa sadar siapa saja yang udah ganggu sarang mereka. Kebetulan para belalang itu sudah mengincar Karim sebagai korban berikutnya dan sudah bisa ditebak nasib si Karim bakalan kayak gimana. Sedangkan di sisi lain, Laura langsung kabur secepat-cepatnya dari rumah tersebut sambil diikuti oleh para belalang yang sudah membabi buta. Nggak ada cara lain bagi Laura untuk menghindar selain ia berlari ke arah danau dan bersembunyi di balik perahu yang sengaja ia balik. Pada saat itulah, Virginia sebagai seorang ibu pun langsung melukai tubuhnya sendiri untuk yang terakhir kali demi memancing kawanan belalang dan menuju ke arahnya. Yang ujung-ujungnya, para belalang mulai mengincar dirinya serta Virginia langsung menenggelamkan diri pada saat itu. Alhasil, para belalang itu tidak lagi tersisa sebagai kawanan dikarenakan sebagian besar dari mereka sudah tewas tercebur. Sedangkan Virginia terlihat berhasil selamat, yang lebih tepatnya pada titik inilah ia bertekad untuk membangun bisnis lain dengan modal yang ada. Bahkan, ia juga berani berjanji kepada Laura kalau tidak akan terjadi lagi peristiwa seperti ini dan film pun berakhir. Gimana? Apakah ada yang berani mencoba untuk memelihara belalang dengan menggunakan darah sebagai makanan mereka? Tapi jangan sampai dicoba lah ya, biar kalian juga nggak bernasib aneh-aneh. Oke deh guys, mungkin segini aja pembahasan alur cerita dari film The Swarm. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Gua Nandi cabut dulu. Dadah.